Sebagai guru, Anda pasti bertanya-tanya, kenapa sih harus menggunakan deep learning atau pembelajaran mendalam? Memang ada yang salah atau yang kurang dari pendekatan pembelajaran yang guru lakukan selama ini. Nah, di video berikut kita akan gali, apa sih alasan dari penggunaan pembelajaran mendalam atau deep learning. Alasan digunakannya pendekatan pembelajaran mendalam bisa kita baca di dalam naskah akademik PM ya, tepatnya di bab 2 landasan pemikiran. Saya menganggap landasan ini sebagai alasan atau sebab kenapa kita sebagai guru perlu pakai deep learning dalam pembelajaran. Ada 5 landasan yang tertulis di sini, yang artinya ada 5 alasan buat dipahami oleh guru. Pertama, landasan filosofis dan pedagogis. Kedua, landasan teoretis. Ketiga, landasan sosiologis. Keempat, landasan yuridis. Dan yang kelima, landasan empiris. Dengan memahami 5 landasan ini, mudah-mudahan guru semakin semangat buat menerapkan pembelajaran mendalam. Dan saya yakin kalau pembelajaran yang akan dilaksanakan nanti menggunakan pendekatan pembelajaran mendalam akan semakin bagus, makin menyenangkan, dan pembelajarannya akan semakin efektif. Sekarang mari kita kupas satu persatu setiap landasan ini. Pertama, landasan filosofis. Pendidikan kita pasti punya tujuan. Bayangkan kita akan berjalan ke suatu tempat, kesanalah tujuan pendidikan kita berakhir. Dan untuk sampai ke sana, ada yang namanya proses perjalanan, yang kita sebut dengan proses pendidikan. Nah, landasan filosofi ini mengarahkan tujuan dan proses pendidikan agar senantiasa relevan dengan konteks sosial, budaya, dan tantangan zaman. Tentu kita mengharapkan siswa-siswa kita itu nanti bisa beradaptasi dengan perubahan sosial, budaya, dan zaman sambil tetap memelihara identitas mereka ya. Dari segi tujuan, pembelajaran mendalam mengambil filosofi bahwa pendidikan tidak hanya menjadi sarana transfer ilmu dari guru ke siswa. Itu yang biasa guru lakukan memang ya, memindahkan ilmu dari kepala guru ke kepala siswa. Memindahkan ilmu, mentransfernya dari buku ke dalam otak siswa. Tapi sebetulnya bukan hanya itu. Pembelajaran mendalam dan kita sebagai guru yang akan mempraktekannya harus meyakini pembelajaran juga sebagai alat untuk membangun masyarakat yang ideal. Kita mesti punya tujuan jangka panjang, tidak semata-mata mentransfer pengetahuan saja. Pendidikan tidak hanya menjadi sarana siswa untuk mendapatkan pengetahuan saja, tapi juga sebagai instrumen transformasi atau perubahan. Perubahan apa? Perubahan sosial yang memungkinkan manusia terus berkembang seiring perubahan zaman. Ada beberapa pandangan filosofis pada bagian ini, tapi intinya semua saling melengkapi untuk membangun sistem pendidikan yang tidak hanya fokus pada kecakapan intelektual, tapi juga pembentukan karakter dan pemberdayaan manusia. Landasan filosofis ini mesti menjadi ruh saat kita, guru, menyusun rencana pembelajaran. Sebab pendidikan adalah fondasi untuk mewujudkan generasi yang tidak hanya terampil secara akademis, tapi juga memiliki integritas moral, empati sosial, dan punya spiritualitas yang kokoh. Kita masuk ke landasan kedua, yaitu landasan teoretis. Dalam pustaka ditemukan 2 konsep tentang pembelajaran mendalam. Pertama, pembelajaran mendalam yang merujuk pada salah satu cabang ilmu komputer, yaitu pembelajaran machine learning, yaitu yang ada kaitannya dengan artificial intelligence. Kedua, pembelajaran mendalam yang merujuk pada bidang pendidikan. Nah, pembelajaran mendalam di domain pendidikan inilah yang kita bicarakan ya. Jadi kita skip, kita tidak membahas pembelajaran mendalam yang ada kaitannya dengan ilmu komputer. Pembelajaran mendalam pernah diterapkan selama 3 fase. Fase pertama, pada tahun 70-an, istilah pembelajaran mendalam itu dikaitkan dengan teori dan pembelajaran dangkal. Jadi lawannya ya, pembelajaran mendalam, di satu sisi ada pembelajaran dangkal. Di fase ini ditemukan bahwa kemampuan membaca teks atau tulisan dengan pembelajaran mendalam itu lebih bermakna, lebih bagus, lebih efektif dibandingkan pembelajaran dangkal. Di mana pembelajaran mendalam, siswa ketika membaca itu sambil mengerti maknanya, lalu bisa mengaitkannya dengan ide-ide lain, lalu dikaitkan dengan konteks yang lebih luas. Sementara pembelajaran dangkal itu siswa hanya membaca, tapi tanpa paham apa isinya, tidak paham secara konseptual maupun kontekstual. Jadi, pembelajaran mendalam jauh lebih bermanfaat, lebih efektif untuk pembelajaran jangka panjang dan untuk pemecahan masalah. Kemudian di fase kedua, tahun 1990 sampai 2000-an.
Pemikiran bahwa belajar adalah proses aktif, membangun pengetahuan yang dipengaruhi oleh teori konstruktivis Jean Piaget dan Lev Vygotsky. Di fase ini populer metode pembelajaran berbasis proyek ya, yang kolaboratif, berbasis masalah. Waktu itu memang ada kebutuhan buat menguasai kecakapan abad 21 dan memanfaatkan berbagai teknologi yang berkembang. Di sini, pembelajaran mendalam mulai dikaitkan dengan pengembangan keterampilan berpikir kritis, kreatif, dan pemecahan masalah atau problem solving. Semua ini telah diterapkan di Indonesia. Saya yakin teman-teman, kawan guru senior pernah mengalami fase ini atau masa ini. Tapi proses dan hasilnya masih jauh dari harapan. Pada fase akhir dalam era modern, 2010 hingga saat ini dilakukan integrasi teknologi. Teknologi pendidikan dibuat mendukung PM dengan menggunakan simulasi, pembelajaran berbasis permainan, dan pembelajaran berbasis data. Paling mutakhir, pembelajaran mendalam mencakup isu-isu global seperti keberlanjutan, literasi digital, dan pembelajaran sosial emosional. Singkat kata, penerapan PM pada konteks pendidikan lebih menekankan pada pemahaman mendalam oleh siswa dalam menerapkan pengetahuan dalam berbagai konteks. Salah satu negara yang mengimplementasikan kerangka kerja PM dalam kurikulum adalah Norwegia. Di dalam Norwegian Directorate for Education and Training 2021 disebutkan, pembelajaran mendalam dalam seluruh struktur pendidikan adalah strategi untuk memperoleh pengetahuan dalam 1. Merespon terhadap perubahan global, 2. Proses informasi yang baru, 3. Teknologi baru, dan 4. Pemaknaan pengetahuan yang baru dalam dunia yang kompleks. Jadi salah satu tujuan utama reformasi kurikulum di Norwegia adalah agar pembelajaran bisa relevan dengan teknologi baru, pengetahuan baru, dan tantangan-tantangan baru. Dengan demikian, siswa diharapkan tidak fokus pada belajar fakta-fakta ya, atau factual knowledge, tapi mereka mendapatkan pembelajaran yang lebih bermakna. Mereka tahu belajar untuk tahu cara belajar. Mereka mampu menggunakan pengetahuan dan diterapkannya pada situasi yang baru dan memperoleh level metakognitif tertentu. Seperti yang sering kita dengar, pembelajaran mendalam itu menerapkan prinsip-prinsip yang mindful, meaningful, dan joyful. Kita ulas satu persatu ya kawan-kawan. Prinsip berkesadaran atau mindful di sini tidak membahas mindfulness yang digagas oleh Jon Kabat-Zinn. Di sini, prinsip berkesadaran diperkenalkan oleh Ellen Langer pada tahun 1997. Pembelajaran mindful tidak cuma membuat siswa paham informasi, tapi juga bagaimana caranya siswa itu terlibat sepenuhnya, baik secara emosional, intelektual, mental, fisik, sosial, dan personal di dalam seluruh proses pembelajaran, sehingga siswa itu benar-benar membuka dirinya terhadap pengalaman-pengalaman baru. Prinsip berkesadaran ini mesti terlihat dalam modul ajar tentunya. Ada aktivitas yang membuat siswa lebih terlibat ya secara menyeluruh dalam proses belajar, di mana mereka meningkatkan kesadaran berpikir, kesadaran berperasaan, dan punya kesadaran terhadap lingkungan sekitarnya. Lalu apa arti pembelajaran meaningful? Pembelajaran bermakna atau meaningful diperkenalkan oleh David Ausubel pada tahun 1963. Pembelajaran bermakna artinya pembelajaran akan lebih efektif jika informasi baru yang dipelajari oleh siswa dapat dikaitkan dengan pengetahuan atau pengalaman yang sebelumnya sudah mereka miliki. Kita mesti beranggapan bahwa siswa kita itu sebetulnya sudah punya banyak ilmu dan pengalaman. Apalagi semakin tinggi usianya dan jenjang pendidikannya, pasti mereka semakin banyak ilmu dan pengalamannya. Jadi itu adalah modal awal belajar. Jadi ketika kita mengajar, kita mesti yakin bahwa otak anak itu tidak hanya menyerap informasi dari kita, tapi dia juga akan menggabungkannya dan memproses informasi yang sudah dia miliki dengan pengetahuan yang dipelajarinya di kelas. Kemudian siswa juga akan mengaitkannya dengan peristiwa atau konteks, baik konteks yang lokal maupun sifatnya global. Selanjutnya, pembelajaran yang joyful atau menyenangkan. Pembelajaran yang menggembirakan atau menyenangkan fokus pada emosi positif yang berhubungan dengan proses pembelajaran. Misalnya rasa ingin tahu yang tinggi, ya, semangat atau termotivasi, itu semua emosi-emosi positif. Emosi positif membantu otak siswa untuk lebih mudah menerima dan menyimpan informasi memang. Dan dengan pembelajaran mendalam ini diharapkan siswa semakin cepat merasa nyaman. Tapi nyamannya siswa itu bukan berarti guru mengikuti keinginan siswanya. Tapi nyamannya itu karena siswa merasa di dalam pembelajaran mereka mendapatkan tantangan-tantangan yang membuat mereka bereksplorasi dan semangat belajar.
Saat asyik atau joyful, siswa biasanya merasakan tantangan-tantangan itu. Kalau sudah tertantang, siswa biasanya tidak mudah menyerah. Mereka akan lebih keras berusaha, tidak merasa terbebani, begitunya ketika belajar. Dan ini tentu menjadi solusi bagaimana membuat pembelajaran yang joyful, siswa merasa tertantang sehingga guru tidak sibuk, capek memotivasi mereka belajar. Tapi yang perlu dipikirkan adalah bagaimana caranya memberikan tantangan-tantangan yang membuat mereka merasa tertantang. Siswa saat merasa senang belajar itu, mereka juga akan lebih terbuka buat bertanya, berani mencoba, tidak takut salah ketika belajar ya. Karena sadar bahwa kesalahan itu adalah bagian dari proses belajar itu sendiri. Tentu ini adalah mental-mental positif yang perlu ditumbuhkan dan harus diupayakan dalam pendekatan pembelajaran mendalam ini. Oke, sampai di sini dulu ya uraian landasan filosofis dan teoritis. Semoga membuat kita semakin paham pentingnya pembelajaran mendalam dan kita bisa memasukkan ruh pembelajaran mendalam ini ke dalam rencana pembelajaran kita. Terima kasih. Kita lanjutkan dengan bagian berikutnya di video yang akan datang. Like dan share serta subscribe jika Anda merasakan manfaat dari video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.